Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu lagi di channel saya, Belajar Teknik Channel tentunya. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ulasan tentang pengaman arus lebih dengan mikrokontroler. Nah, pada sesi sekarang ini saya akan membahas tentang coding atau pemrograman yang diprogramkan ke mikrokontroler yang menggerakkan secara otomatis, dan juga aplikasi Blink yang saya gunakan di Android untuk eksekusi sekaligus monitoring arus ya guys ya. Oke guys, untuk tahapannya silahkan ikuti di sini guys. Saya jelaskan. Yang pertama-tama yaitu di sini ini Wemos ya guys ya, Wemos Mini. Maaf, Wemos tadi bukan D1 tapi Wemos Mini. Sudah saya hubungkan dengan kabel data. Nah, ini ada kabel data yang untuk USB ke laptop. Sini saya mulai pertama sekali dengan ini ya guys ya, kita colokkan dulu untuk kabel data USB nya ke laptop. Nah, rekan-rekan sekalian, yang mesti rekan-rekan lakukan ketika aplikasi Arduino nya, software Arduino sudah rekan-rekan install di laptop teman-teman sekalian, maka ketika akan melanjutkan prosesnya untuk install ataupun program akan diupload ke mikrokontroler yaitu Wemos Mini, pertama rekan-rekan klik kanan di sini. Nah, klik kanan di tombol start ini. Pastikan dulu di device manajernya itu sudah terhubung portnya ya. Nah, kita cek port dulu rekan-rekan. Nah, di sini bagian port ini USB serial CH340 berada di COM5. Nah, kita pastikan dulu. Ketika sudah diketahui ini, maka kita minimize saja. Nah, lanjut dengan di sini ada beberapa pendukung lah, data pendukung nanti yang akan saya share juga, yang akan saya bagikan juga di link deskripsi YouTube-nya. Insya Allah akan saya bagikan secara gratis. Silahkan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ada nanti library ya teman-teman ya. Di sini program. Nah, kita sekarang masuk dulu di bagian programnya ya guys ya. Kita masuk di bagian program. Ini sudah saya buka tadi, tinggal kita munculkan saja. Nah, sekarang ini untuk pengaman arus lebih, monitoring dan eksekusi dengan aplikasi Blink. Ini codingnya ya teman-teman ya. Ini coding. Nah, ini akan saya bagikan di linknya nanti di description secara gratis. Nanti silahkan dimanfaatkan nanti ya. Nah, ini ada bagian-bagian yang mesti saya jelaskan. Pertama, kita cek dulu nanti. Ketika teman-teman sudah dapatkan ini, nanti silahkan di copy paste atau gimana pun. Yang harus teman-teman lakukan yaitu tadi memastikan portnya. Nah, tadi sudah berada di COM5 ya. Nah, ini udah checklist nih teman-teman. Kemudian kalau teman-teman sekalian menggunakan peralatan mikrokontroler Wemos Mini ini sesuai dengan yang saya ulas di video-video sebelumnya, maka teman-teman pilih di sini boardnya. Jenis boardnya di sini adalah, nah ini dia. Boardnya yaitu Lolin Wemos D1R2N. Nah, dan mini di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau urutannya di sini kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Ini untuk pilihannya. Jadi kalau teman-teman salah nanti dalam memilih juga akan berpengaruh kepada operasinya. Pertama tadi port, yang kedua boardnya ya teman-teman ya. Kalau udah selesai di sini, maka teman-teman lanjut ke bagian library. Nah, bagian library, untuk library-nya akan saya bagikan linknya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan atau sudah download, maka teman-teman di sini buka diskette ini. Buka diskette, terus include library, terus add zip library. Klik di sini. Maka akan diarahkan untuk mencari ya teman-teman di mana letak datanya. Nah, ini kebetulan saya letakkan di data di sini. Controller. Setelah itu. Nah, ini ada library teman-teman. Di sini ada PZEM004T, di sini ada library Blink. Dua-duanya ini teman-teman add, dua-duanya di add, pilih salah satu untuk satu kali. Setelah itu open. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini karena sudah saya add sebelumnya, jadi sudah tersedia ya teman-teman ya, sudah tersedia. Terus lanjutkan nanti dengan library Blink-nya, teman-teman lakukan seperti yang saya contohkan di library PZEM. Kemudian kalau ini sudah selesai teman-teman, maka teman-teman
lanjut di bagian di sini nih, bagian out, kode out dari Blink yang akan dibuka di Android. Kemudian SSID ini adalah nama WiFi yang teman-teman koneksikan dengan Wemos. Kemudian yang pas ini adalah password yang teman-teman gunakan di WiFi teman-teman. Maka ini di coding ini dimasukkan ini kan codingnya WiFi dan passwordnya WiFi yang saya konekkan dengan Wemos. Nah, untuk teman-teman silakan menyesuaikan. Nah, dengan kode out ini gimana caranya? Nah, ini saya arahkan lagi. Di sini nanti akan saya bagikan juga untuk barcode dari Blink ya teman-teman. Jadi ini barcode-nya. Nah, sekarang fokus ke handphone saya. Maka kita anggap ini belum muncul. Nah, ketika ini belum muncul, maka kita pinggirkan. Nah, teman-teman bisa di sini untuk pindai barcode. Nah, di sini akan muncul. Nah, aplikasinya nanti akan masuk sendiri. Kalaupun dipindai tidak bisa, maka silakan teman-teman bikin new project di sini, new project. Setelah itu bisa dengan melanjutkan di sini, menunya satu-satu akan saya kupas ya teman-teman ya. Ini kita coba dulu yang monitoring arus. Di sini menggunakan, nah di bagian atas gauge setting. Nah di sini arusnya. Nah, di sini V0 0 sampai 40, label, setelah itu font size, jenisnya pas, sesuaikan saja dengan ini teman-teman. Kemudian di sini relaynya menggunakan inputnya dari V2 ya teman-teman ya. Kemudian switchnya di sini button setting nih yang di atas nih teman-teman, button. Jadi dipilih button switch 0 sampai 1. Posisinya di switch bukan di pas ya. Nah, setelah itu untuk set arus menggunakan numeric input setting. Nah, ini set arusnya V1 untuk outputnya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, setelah teman-teman lakukan di aplikasi Blink di Androidnya seperti yang terlihat ini dan seperti yang saya sampaikan juga, maka teman-teman berlanjut ke kode out. Nah, untuk menampilkan kode out itu teman-teman pilih yang menu yang di atas yang di sebelah tanda plus ini ya teman-teman ya. Klik di sini. Setelah itu akan muncul seperti ini, project setting. Nah, di sini ada out token ya di sini teman-teman ya. Nah, ketika mendaftar atau registrasi di aplikasi Blink ini, maka ada email yang dimasukkan ya teman-teman. Jadi sekarang dengan tampilan seperti ini, saya minta untuk out tokennya itu dikirimkan ke email saya. Jadi di sini email all, saya sending. Nah, dia akan kirimkan kode out token ini di email. Jadi nanti teman-teman yang sudah melakukan ini bisa cek di emailnya. Kemudian data out token yang masuk di email tersebut teman-teman masukkan inputkan di kode ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini diganti ya teman-teman. Ini masih out token yang dari aplikasi Blink di handphone saya. Nah, di sini teman-teman bisa fokus lagi ke handphone. Nah, di sini di bagian ini adalah out token. Bagian ini adalah out token, ini dari email ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman sampai di tahapan ini, maka kita fokus lagi ke laptopnya teman-teman ya. Nah, di sini auto tokennya teman-teman harus ganti dengan auto token yang dikirimkan oleh aplikasi Blink ke email teman-teman setelah dimintakan untuk dikirim ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kode SSID dan password WiFi yang dikonekkan ke Wemos. Nah, setelah sampai di tahapan ini, maka teman-teman lanjutkan ke ini, upload ke Wemos untuk programnya. Ini Wemosnya sudah saya program ya teman-teman ya. Cuman untuk tahapannya seperti itu. Silakan dilanjutkan untuk proses upload dan menunggu beberapa saat. Setelah nanti proses upload ini selesai dan sukses proses upload teman-teman ke aplikasi Wemos, maka sesuai dengan rangkaian yang
sudah saya jelaskan di video sebelumnya, maka teman-teman juga akan bisa mengoperasikan sesuai dengan yang saya demokan ya teman-teman ya. Baik itu kontrol secara manualnya, maupun itu monitoring arusnya, maupun eksekusi secara aplikasi Blink online. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada yang error untuk Wemos. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Ketika muncul indikasi seperti ini, error complying forward Lolin Wemos D1 R2 dan Mini ini teman-teman, maka saya beberapa kali juga terjadi hal seperti ini. Sedangkan posisinya pilihannya sudah di ini ya, sudah di Wemos Lolin yang Mini ini teman-teman. Maka ketika terjadi hal seperti ini, yang teman-teman lakukan, pertama jangan panik. Kedua, apa yang sudah teman-teman inputkan di bagian program ini, teman-teman save di bagian sini. Save di sini. Ketika sudah di save, maka close lagi aplikasi Arduino-nya, kemudian buka lagi, lalu ulang lagi upload. Nah, jadi kadang ditemukan juga persoalan yang seperti itu ya teman-teman. Kemudian ulang lagi upload, dan saya juga sering juga seperti itu. Tapi biasanya cuma satu kali lah persoalan yang seperti itu, error seperti itu. Kemudian saya ulang lagi upload, berhasil ya teman-teman. Nah demikian yang bisa saya bagikan tentang software ya teman-teman. Software, setelah itu library dan pengoperasian. Saya akan bagikan untuk linknya di deskripsi. Setelah itu teman-teman bisa download dan gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ketika terjadi gagal, error atau problem dengan pengaman arus lebih di software ini teman-teman, maupun di hardware-nya, peralatan yang ada di board yang saya buatkan ini, maka teman-teman bisa sampaikan keluhan dan kendalanya di bagian kolom komentar ya teman-teman ya. Demikian yang bisa saya bagikan pada ulasan saat sekarang ini teman-teman. Jangan lupa yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang belum menyalakan tombol lonceng, silahkan dinyalakan dulu tombol loncengnya, agar teman-teman sekalian tetap bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload dan update video-video terbaru ya teman-teman ya, di Belajar Teknik Channel. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.